Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Mustafa Wahyu Pradana, yaitu saya selaku host dari podcast YouTube channel Sebuah Titik Nol. Oke, kesempatan pada malam hari ini ya guys. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan kita akan menyaksikan pengalaman misteri yang telah dialami oleh rekan kita dan teman kita, yaitu Mas Najam. Dan di sini juga kita akan mendengarkan kisah misteri yang pernah dialami dari kesaksian Mas Najam sendiri, yaitu posisi berada ketika perjalanan perjalanan di sebuah pedesaan gitu guys. Buat teman-teman semua yang melihat podcast kali ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel YouTube-nya Sebuah Titik Nol. Oke, gimana keseruannya dalam misteri tersebut kita akan dengarkan, kita akan simak dengan sebaik-baiknya cerita dari Mas Najam. Oke, selamat malam Mas Najam. Malam Mas. Oke, siap. Gimana kabarnya Mas Najam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kira-kira Mas Najam asal dari mana nih kira-kira? Asal Solo, asli Solo. Oh, asli Solo ya Mas Najam ya, Masya Allah. Jadi gini guys, teman kita dari rekan kita ini, audien kita ini berasal dari kota Surakarta ya guys. Kota Surakarta itu tempatnya itu di provinsi Jawa Tengah, yang biasanya terkenal itu di kota Solo gitu guys. Gimana kelanjutannya, keseruannya, jangan lupa saksikan terus di channelnya Sebuah Titik Nol ya guys ya. Kita akan saksikan keseruannya cerita kayak gimana, kita akan pahami, kita akan dengarkan, kita akan simak dengan sebaik-baiknya di channel YouTube-nya Sebuah Titik Nol. Oke, itu gimana Mas Najam? Kronologinya ceritanya itu minta tolong bisa diceritakan sedikit waktu dan tempat, kami persilakan Mas Najam. Ya, jadi gini Mas, awalnya itu kan itu pas bertepatan tahun baru tahun 2022. Oh, tahun baru 2022 ya? Iya, pas tahun baru. Ya. Nah, jadi itu kan istri sama anak saya itu kan di desa Mas posisi. Oh, ya. Saya di Solo kerja. Nah, jadi itu pas posisi itu kan saya bangun tidur dulu itu, jadi mau kerja dulu. Nah, terus saya kerja di sebuah parkir elektronik Mas. Oh. Jadi yang parkir tapi yang menggunakan elektronik. Oh, parkir tapi yang menggunakan elektronik ya? Yang pakai palang-palang itu Mas. Oh ya. Nah, jadi pakai karcis di scan kan. Ya. Nah, dari situ pas juga itu posisi saya kerja itu di shift pagi, kan ada 3 shift Mas. Pagi, siang, sama middle. Oh ya. Nah, saya di shift pagi. Shift pagi. Ya, sebenarnya itu di shift siang sih Mas, tapi saya bertukar sama teman saya. Bertukar sama teman saya. Jadi saya pindah di shift pagi, teman saya di shift siang. Ya, karena saya bilang terus terang Mas, kalau saya mau ke desa, ada acara bakar-bakar di desa gitu. Oh ya. Jadi pas itu saya kerja shift pagi, pulang jam 3 Mas. Oh, berarti sore. Jam 3 sore. Ya, jadi saya berangkat jam 7. Jam 7 pagi. Ya, saya bangun jam 6 pagi, saya mandi, siap-siap, sarapan. Jam 7 pagi saya berangkat. Ya. Nah, pulang jam 3 sore. Jam 3 sore saya itu nggak langsung pulang ke desa Mas. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, saya masih mandi, saya siap-siap. Nah, ternyata saya kan juga sering itu Mas, ikut kerja sampingan di pasar malam. Iya. Pasar malam. Nah, saya ditelepon suruh bantuin dulu di pasar malam itu Mas. Iya. Nah, saya ikut di pasar malam dulu. Kerja di pasar malam itu berangkat habis maghrib Mas. Habis maghrib saya berangkat ke pasar malam, pulang jam 11 malam. Ya sekitar jam 11 Mas, 11:30, 12. Nah, itu istri saya itu sama neneknya itu sebenarnya bilang Mas, nggak usah kesini dulu katanya. Soalnya jalan sepi, kan bilangnya gitu Mas, udah malam juga. Nah, tapi kan saya kan pengen ketemu sama anak istri Mas. Jadi saya nggak apa-apa, saya tetap ke sana, saya bilang gitu. Terus istri saya sama neneknya itu bilang, ya nggak apa-apa, yang penting kalau naik motor jangan lihat spion. Saya bilang gitu Mas. Saya juga jawab ya. Nah, singkat cerita
jam 11 lebih lah mas, ya setengah 12 kalau nggak salah. Itu saya berangkat dari Klaten mas, kan itu pasar mainnya di Klaten. Dari Klaten saya perjalanan ke desa saya. Ya lumayan juga ya. Lumayan mas, kalau dari Solo kurang lebih 1,5 jam itu. Oh kalau dari Solo kurang lebih 1,5 jam ya? Iya, saya dari Klaten itu jam setengah 12 saya OTW dari Klaten. Iya. Ya kurang lebih 2 jam kalau nggak salah mas, dari Klaten. 2 jam. Saya berjalan dari Klaten menuju ke desa saya. Nah kejadiannya itu mas, pas di setelah jalan Waduk Kedungombo. Oh berarti pas posisi itu di Jalan Waduk Kedungombo ya? Iya mas. Nah Itu posisinya masih di Provinsi Jawa Tengah? kalau di Kedungombo masih, tapi di kabupaten kabupatennya itu bertepatan di 3 kabupaten mas. Oh 3 kabupaten ya? Kalau di Kedungombo itu jadi Grobogan, Sragen sama Boyolali. Oh ya. Nah setelah itu emang mitosnya mas, itu banyak orang bilang katanya di Kedungombo itu, di Waduk Kedungombo itu, di bawah dasar waduknya itu ada kerajaan goib. Nah bilangnya gitu mas. Berarti waduk air yang buat tapi ada yang mancing ya? Oh kalau mancing banyak mas. Oh mancing ya. Yang saya lewati itu bukan yang buat mancing mas. Oh iya. Yang di area pas waduknya yang jalan satu jalan aja itu mas. Oh iya. 2 jalur truk lah mas. Jalur truk malah ya. Jalur truk, kalau jalur apa mobil-mobil yang bawa muatan ikan gitu. Iya. Nah di situ mitosnya dari warga sekitar itu katanya di situ itu yang ada yang jaga mas. Yang jaga itu sosoknya tinggi, besar, hitam tapi matanya merah, tapi pakai jubah kerajaan gitu loh mas. Tinggi, hitam, iya matanya merah. Matanya merah. Iya tapi pakai jubah kerajaan. Nah posisi itu ya saya percaya nggak percaya mas. Iya. Tapi kan saya juga orang Jawa, jadi kan ya mau nggak percaya harus percaya. Iya. Karena ada orang Jawa kan ya gitu mas. Nah setelah itu pas saya lewat di situ itu nggak ada kendaraan sama sekali mas, cuma saya sendiri yang melintas di situ. Itu masih malam atau? Malam mas, jam setengah 12 malam itu. Tapi kan saya dari Klaten itu setengah 12. Iya. Kalau nggak salah sampai di area Kedungombo itu jam-jam setengah 2, jam 1-an itu mas. Kalau nggak salah setengah 2 jam 1-an itu. Malam juga berarti? Iya mas, sampai Kedungombo. Karena dari Kedungombo itu mau ke desa saya itu masih 36 menitan mas. Dari Kedungombo ke desa saya itu. Iya. Nah itu pas lewat situ itu emang suasana udah beda mas. Suasana panas. Terus kalau yang saya rasakan ya mas, setelah melewati Kedungombo itu panas. Nah habis itu kayak gimana mas, ya kayak mencekam lah istilahnya mas. Saya sendiri merasakan seperti itu. Setelah saya melewati Kedungombo itu, motor saya itu di kilometernya itu jalan 80 mas, tapi ya saya rasakan cuman jalannya itu kayak 20. Jadi cuman motor itu kilometer 80 mas. Tapi saya itu cuman gerung tapi jalan mas. Setelah itu saya ingat yang dibilang sama istri saya sama nenek saya itu mas, jangan lihat spion. Nah cuman kan saya kok nggak jalan-jalan. Saya lihat spion mas, ternyata di belakang itu ada yang bonceng mas. Ada yang bonceng? Iya mas. Jadi cewek, dia tapi posisi bonceng itu nyengklak mas. Tahu nyengklak mas? Kayak gimana ya? Nyamping tuh. Oh nyamping ya. Oh iya. Nyamping gitu. Dia mainan rambut, tapi lihatnya belakang, nggak lihat ke depan. Ngeri juga ya. Iya, pakai bajunya baju kerajaan juga. Itu kelihatan gitu mas, bener kelihatan itu. Kalau pas gini ya mas kelihatan, tapi kalau wajahnya saya nggak kelihatan. Nah saya masih, setelah saya lihat spion itu mas, saya merinding, ketakutan mas, jujur saya ketakutan di posisi itu. Tetap saya gas terus, tapi motor itu nggak mau jalan mas. Dia jalan tapi cuman kayak ke kilometer 20, 25 gitu mas, cuman gitu doang. Gereng-gereng gitu ya. Kilometernya ke 80 mas. Nah, itu kayak ada muatan berat. Iya mas. Nah, kan setelah di Waduk Kedungombo itu kan jalannya semua alas semua mas. Iya. Jati seperti itu, hutan jati gitu. Iya. Nah itu juga nggak ada penerangan sama sekali tuh di setiap jalannya untuk menuju ke. Yang ada penerangan itu yang di jalannya Waduk Kedungombo aja itu mas.
Oh. Itu ada penerangan lampu gitu. Tapi ya jarang-jarang sih mas. Sini nanti agak jauh baru ada lagi gitu. Iya, Kayak iya. lampu penerangan lampu tol tuh loh mas. Iya, iya, iya. Cepat-cepat gitu lah. Setelah itu saya gas tetap kayak gitu. Terus saya bilang mas, tapi saya bilang sama menghadap ke depan. Iya. Mbak tolong nanti kalau udah sampai di tujuanmu, tolong kamu turun. Saya gitu mas. Pada posisi itu dari hutannya itu mas, hutan jati itu ke pedesaan itu kurang lebih ya 20 menitan mas. 20 menitan ya. Lumayan juga ya. Iya mas, jadi hutan-hutan semua itu. Iya, 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 iya. Ada nanti sedikit ada penerangan di wisatanya ke Tongombo, nanti lurus lagi ada penerangan lagi di wisata lagi. Jadi setelah di waduknya itu ada 2 wisata mas yang saya lewati. Iya. Nah setelah itu di jalan itu saya sama selawatan mas. Saking takutnya saya itu mas, Saking takutnya. sama selawatan, sama ngegas terus. Tapi motor itu cuman setak gitu terus mas, gitu terus. Kalau saya gitu cuman ya selawatan terus gitu mas di jalan itu. Sampai singkat ceritanya itu udah sampai di Gapuro tulisan pedesaan itu mas. Iya, iya. Itu baru motor itu kayak gimana mas, ngegas sendiri gitu. Berarti jondel. Iya mas. Bahasa jondelnya apa kameramen? Jondel itu apa? Apa? Ya istilahnya kayak ngegas Ya, ngeblong gitu sendiri, ya? ya bener mas, kayak gitu ya, kayak ngeblong sendiri gitu. Soalnya posisi kilometer masih 80. Itu. Iya, iya, iya. Nah itu, tapi sebelum masuk di Gapuro itu juga yang di apa namanya Gapuro pedesaan itu, yang pas saya di wisata-wisata itu malah tambah berat mas. Saya rasakan itu, saya rasakan pas saya di ngegas itu mas, itu malah tambah berat. Tapi saya nggak berani lagi noleh di spion mas. Takutnya saya noleh, dia nunjukin wajahnya malah saya Ya. takut pak. Iya. Apalagi itu di hutan nggak ada orang sama sekali mas. Nah setelah itu habis melewati di Gapuro desa itu baru ngegas sendiri itu mas. Terus saya berhenti dulu, saya landatin motor, saya nengok ke jok belakang itu udah nggak ada mas. Oh, Terus iya, saya bilang, alhamdulillah. oh berarti mungkin tujuannya sampai sini, yang sampai sini. Nah itu mas, habis itu saya pulang mas. Saya pulang, saya lanjutin arah ke desa, sampai desa saya ceritakan ke istri anak saya mas. Iya. Saya ceritakan semua, ke nenek juga. Ya saya dibilangin kan, sudah tak bilangin nggak usah lihat spion gini. Lah soalnya saya posisinya kan takut mas, saya gas kok motor nggak jalan, otomatis saya lihat spion Nah, ada apa iya, kan ada kayak apa? gitu kan mas, apa ada apa motornya nyangkut ke apa kan gitu kan, saya nggak tahu. Soalnya jalan gelap mas, sama penerangan cuma ya satu, terus nanti jarang-jarang lagi gitu. Oh, iya, iya. Setelah itu udah saya suruh mandi dulu mas. Nah ternyata mas, setelah tak kira juga terornya itu cuma sampai di situ, ternyata enggak mas. Sampai di rumah nenek saya itu saya masih diteror. Sampai di rumah masih tetap Iya. diikutin di teror. Iya makanya itu saya heran, salah saya apa, padahal saya Iya, nggak iya. ngelakuin apa-apa gitu. Emang kalau mitosnya itu kan di Waduk Kedungombo itu kan konon mas, katanya dulu itu Iya. tempat buat pembuangan jin goib mas, kayak alat-alat pusaka goib gitu loh mas katanya. Iya, iya, iya. Tapi kan ya itu cuman mitos apa emang beneran saya juga kurang tahu mas. Kurang tahu juga ya. Saya dengar dari warga sekitar juga seperti itu kejelasannya. Nah terus setelah itu saya mandi itu tadi mas, pas saya mau ambil gayung itu mas, dari sisi jendela ventilasi di kamar mandi itu mas, ada ventilasi tapi agak tinggi mas. Iya. Nah cuman kan tahu nggak sih mas, kayak kotak ventilasi yang kayak kaca tuh loh, mas. Oh, Tapi iya, iya. tembus pandang, cuman kan jadi ventilasinya kotak kaca tuh. Iya, Nah, kotak itu, kaca. ya. Pas saya ambil kayak gini, nengok ke situ mas, ya Allah mas, wajahnya itu dilihatin di apa ventilasinya itu loh mas. Jadi dia ngelihat nengok gini, cuman dia nggak ganggu nggak kenapa, cuman nengok gini, mukanya pucat, tapi di sininya itu hitam mas. Di area matanya Kelopak matanya tuh hitam. Iya, jadi di kelopak mata sini hitam, tapi muka pucat semua mas. Ngeri juga ya. Makanya itu mas, saya juga wah, tak kira udah sampai di situ aja saya gitu kok bisa ngikutin saya sampai sini saya gitu. Ini emang
sosoknya tadi apa beda lagi ya kan gitu mas. Soalnya posisi saya sudah sampai di rumah itu jam 2-an. Oh, jam 2 malam ya? Iya, bakar-bakar sudah selesai malah. Padahal rencana saya kan lama buat bakar-bakar sama anak istri gitu. Malah udah selesai. Ya udahlah, penting ketemu anak istri saya gitu. Nah terus setelah itu ya saya berusaha nggak nengok ke situ mas. Berusaha buang muka aja lah, pura-pura nggak tahu saya gitu. Saya mandi, setelah mandi saya ambil handuk malah ketawa mas dia mas. Malah ketawa? Iya, lah saya kira apa suara saya pas ambil handuk kan, handuknya itu kan saya apa ya istilahnya di apa itu selempangin gitu loh, mas. Oh ya ya ya. Selempangin di jemuran ya itu mas, dijemur di apa kayak kayu, jadi saya kasih kayu, Ya. kasih kawat gitu mas. Ya, Apa ya. bunyi kawatnya itu gesekan itu kok bunyi, terus tak putar kayunya nggak ada bunyi sama sekali mas. Jadi nggak sampai cekikian gitu, nggak jam, cuman kayak gitu loh mas. Nah gitu, terus saya juga suara apa saya gitu. Itu saya kan, saya masuk kamar, saya ganti baju, ada yang nepok kaki saya gini mas. Nepok kaki? Iya, padahal anak sama istri saya udah tidur. Saya jadi wah, saking takutnya itu saya langsung ganti baju, saya tidur. Setelah itu saya kebangun pas jam, seingat saya itu jam 4:30 mas. 4:30 Ya, pagi. pagi? Iya, Berarti masih gelap ya? masih gelap. Jadi saya jam 2-an itu saking takutnya ya mas. Jam 2-an itu saya udah tidur, kebangun jam 4:30-an. Seingat saya itu, masih ingat itu 4:30-an. Saya terus buka HP itu mas. Buka HP, terus saya keluar mas. Keluar rencana rokokan. Pas rokokan gitu masih biasa-biasa aja. Tapi kan kalau di desa jam segitu masih sepi mas. Soalnya di desa saya itu bener-bener desa pelosok mas. Jadi emang sepi. Pemukimannya juga jarang-jarang gitu loh mas. Iya Di iya. sini rumah, nanti sini masih hutan-hutan, nanti sini baru ladang jagung, terus baru ada rumah lagi kayak gitu mas. Jadi jarang-jarang rumahnya. Iya. Nah setelah itu saya rokokan, masih santai-santai, kayak ada yang manggil mas. Ada yang manggil? Ya mas, gitu. Tapi dari dalam rumah. Iya iya. Ya juga istri saya kebangun apa gimana gitu teman. Iya. Saya masuk, saya cek, kok istri saya masih tidur. Tapi dengar saya tadi kayak ada yang manggil gitu loh mas. Iya. Yang manggil siapa? Terus saya masuk ke kamar nenek saya, itu juga masih tidur. Saya ke kamar mertua saya juga masih tidur. Terus yang manggil siapa saya gitu. Terus saya juga berusaha, udahlah, paling cuman karena saya masih ketakutan itu aja gitu mas. Iya iya. Iya. Terus saya masih keluar lagi mas, masih rokokan lagi, masih tak santai-santai lagi. Nah setelah itu saya baru masuk, saya bangunin anak istri saya itu mas. Saya ajak sholat subuh lah. Nah setelah sholat subuh, udah pikiran agak tenang gitu mas. Nah setelah itu saya sama istri saya kan memang rencana pas setelah tahun baru itu kan mau main-main ke apa itu namanya wisata di Waduk Kedungombo yang setelahnya itu tadi loh mas. Iya iya iya. Seingat saya wisatanya apa namanya, Waduk apa Kedungombo Park apa gitu loh mas. Jadi kayak Oh iya iya iya. ya masuk di situ cuman nggak telaga Kedungombo Iya. gitu. Ya di daerah Waduk Kedungombo itu ya. Ya, nah, saya di situ nyeritain sama istri saya. Nah, kemarin saya diganggu di sini kan saya melewati lagi tuh mas. Iya. Nah, itu saya ceritain semua. Terus saya masuk ke situ, ke wisata situ. Nah, pas di wisata situ mas, padahal itu pagi jam-jam 10 lah mas, jam-jam 10 pagi. Itu kan naik itu loh mas, di telaga kayak yang apa itu namanya bebek-bebekan itu loh mas. Iya iya iya. Kayak kapal BBM itu ya. Nah itu. Oke oke. Saya gua situ, saya sama istri sama anak saya muter-muter di situ. Sosoknya itu masih ngikutin saya mas. Sosoknya masih ngikutin. Ya, tapi dia di balik pohon jati gitu loh mas. Nah saya juga bingung tuh mas, salah saya apa saya gitu. Iya iya. Iya. Nah, terus setelah dari singkat cerita saja, setelah dari telaga saya main di situ, saya bilang mas sama nenek saya, kok saya masih diganggu ya mbah, gini. Saya ceritakan semua dari awal sampai akhir itu. Terus sama nenek saya disuruh mandi pakai air apa itu namanya,
kayak air kembang gitu loh mas. Tapi saya nggak tahu itu airnya kayak apa, soalnya yang nyiapin nenek saya. Oh ya, apakah itu memakai 7 air mata air? Saya juga kurang tahu mas. Oh ya, bisa jadi ya. Biasanya kalau orang-orang desa itu 7 mata air dengan 7 yang sumur yang beda. Iya. Biasanya gitu. Biasanya lo ya. Iya mas. Kalau orang desa. Iya, tapi saya kan kurang tahu juga itu. Oh iya iya. Saya cuma suruh mandi, ya udah saya mandi. Saya mandi. Tapi yang saya rasakan setelah saya mandi itu badan jadi agak enak gitu loh mas. Kayak sebelum-sebelum itu agak berat gitu. Jadi agak enak. Berarti udah kayak plong gitu ya. Iya mas. Nah, setelah itu kan itu pas mandinya itu kan saya suruh mandi itu kan posisi sore mas, di sore hari. Oh di sore hari. Jam 4 itu saya mandi itu mas. Nah setelah saya mandi itu badan udah agak enakan, saya sholat maghrib. Terus saya berdoa mas, salah saya apa gini intinya ya kok sampai diikutin sampai sebegitunya gitu loh mas. Iya. Pengalaman saya pertama kali saya diganggu seperti itu mas. Oh, Nah setelah itu setelah saya sholat maghrib terus saya melakukan hari-hari seperti biasa itu alhamdulillah sudah nggak diikutin lagi mas, dan udah nggak pernah nampakin wujudnya lagi. Gitu mas, singkat cerita seperti itu. Wah ya alhamdulillah, ngeri juga ya dari cerita-cerita dari Mas Najam ini, ngeri sangat sekali ya, karena posisinya emang bener-bener apa ya, menakutkan. Dan itu kayak kita itu emang bener-bener posisinya itu emang yang asli kita nggak sadar ya. Iya mas. Posisi pas perjalanan tadi kok berat banget tuh ada apa? Iya. Makanya saya noleh di spion itu. Nah di spion itu. Dan ya mungkin kalau halusinasi bisa jadi ya. Kalau gimana? Halusinasi mas. Kenapa? Kan saya bilang tadi dari Kedungombo itu ke pedesaan masih kurang lebih 20 menitan mas. Oh. Kenapa kalau halusinasi selama itu gitu loh mas? Oh iya. Di jalan saya posisinya gas gitu. Nah, saya juga mikirnya apa mungkin saya kemarin itu halusinasi saya gitu. Tapi kok gangguannya sejauh itu selama itu gitu loh mas. Tapi gitu. sampai sekarang kelihatan nggak mukanya seorang perempuan tersebut? Kalau sampai sekarang bilang mas. Soalnya pas posisi saya dia menampakkan wajahnya di ventilasi kamar mandi itu tadi mas. Itu cuman nengok gini, tapi yang kelihatan dari atas mulut itu mas. Jadi dari atas mulut ke sini. Tapi itu bener-bener pucet gitu mas. Pucet. Tapi sininya hitam mas. Hitam ya? Iya, di kelopak matanya sini hitam. Itu apakah sosok Mbak Kunti ya kameramannya? Tapi kalau Mbak Kunti kok ada kelopak hitamnya? Iya mas. Gitu. Itu juga. Tapi wajahnya memang pucat mas. Datar, enggak kayak yang apa namanya melotot apa gimana gitu enggak. Jadi emang dia cuma ngeliatin wajahnya gini, tapi posisinya hitam, mukanya datar. Oh, siap. Oke guys, ceritanya juga lumayan juga ya Mas Najam ya, Masya Allah. Jadi ini guys, cerita dari Mas Najam, yaitu yang kita dengarkan tadi, pengalaman dari Mas Najam emang sangat serem juga ya, dari perjalanan tadi pulang kerja menuju ke area desa. Emang ada gangguan-gangguan saat perjalanan menuju ke desa tadi. Terima kasih buat Mas Najam sudah menceritakan sedikit cerita ya. Ini masih agak merinding. Iya ini Insya Allah. Saya juga merasakan juga merinding juga. Hanya pengalaman saya pertama ini. Nah makanya itu. Jadi ya gini guys, ceritanya emang sangat ngeri juga ya. Buat Mas Najam, selamat selalu Mas Najam ya. Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube-nya 10.0. Iya. Gitu guys, saya selaku dari host pamit undur diri ya guys ya. Terima kasih buat teman semua sudah menyimak dan mendengarkan cerita kisah misteri yang pengalaman dari Mas Najam dari awal. Bagi teman-teman semua yang sudah melihat podcast pada malam hari, jangan lupa komen, dan like, dan subscribe di channel YouTube-nya 10.0. Saya selaku dari host Mustafa Pradana mengundurkan diri, pamit undur diri. Bertemu lagi di video podcast kali ini. Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa tengok ya guys di channel YouTube kita, karena di channel YouTube kita akan ada live streaming dan akan ada video-video cerita-cerita yang banyak kisah misterinya, dan kita akan mengkumpas dan kita akan membongkar kisah misteri yang berada di daerah manapun berada. Oke, tetap saksikan terus. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utat tasbih ojo lali waco selawati.